Ternyata kebahagiaannya itu tak berlangsung lama saat ia baru saja membuka pintu. Revalina? Kedua bola matanya terbuka lebar, melotot tak percaya dengan siapa yang tengah ia lihat ini. Kamu? Hai, Dr. Chelsea. Long time no see. Revalina menyapanya dengan hangat sampai tersenyum miring. Perut dokter udah mulai besar ya, congrats. Gak lama lagi Tasya bakalan punya adik baru. Revalina? Chelsea gelagapan, tetapi mencoba untuk tersenyum paksa. Kapan kamu kesini? Terus? Chelsea mengamati pakaian Revalina yang kini memakai jas putih khas tenaga medis rumah sakit Alex. Kamu kerja di sini lagi? Revalina mengibas rambutnya ke belakang. Ia maju satu langkah untuk mendekat dan kembali tersenyum. Kali ini senyuman itu terlihat sinis sehingga membuat Chelsea melihatnya keheranan. Dokter belum tahu ya? 40% saham di rumah sakit ini udah saya beli. That way, saya harus kembali ke sini. Revalina melipat kedua tangannya di depan dada lalu kembali berucap. Udah lihat situs rumah sakit kita? Ada berita baru loh di sana. Garis-garis kerutan mulai muncul di antara kedua alis Chelsea. Dia segera merogoh snellingnya, kemudian mengambil ponsel untuk melihat berita baru yang Revalina maksud. Rasa kejut Chelsea semakin menjadi, dia menutup mulutnya dengan kedua tangan sambil membelalak kaget. Dr. Chelsea pernah hamil di luar nikah saat SMA. Itulah judul berita tersebut. Revalina tertawa setelah melihat ekspresi Chelsea. Kenapa? Kaget. Itu baru satu berita. Gimana ya reaksi orang-orang kalau tahu sekarang dokter hamil di luar nikah lagi? Suara tawa Revalina terdengar semakin kencang hingga membuat perempuan yang berdiri di hadapannya jadi panik setengah mati. Revalina! Tegur Chelsea penuh kancaman. Kecilin suara kamu, gimana kalau ada yang dengar? Revalina menghentikan tawanya. Kenapa? Takut? Gak usah takut lah, dok. Bukannya sebentar lagi dokter bakalan nikah sama Kaden. Kamu kan nyebarin berita itu? Chelsea bertanya sarkastik. Matanya menatap tajam ke arah Revalina. Apa sih motif kamu? Kenapa kamu tega banget? Dokter Chelsea yang saya hormati, dokter gak lupa kan sama kejadian dulu? Seringat tajam mulai tampak di wajah cantik Revalina. Saya tahu, dulu pelaku dari penyebar berita tentang saya itu adalah dokter. Dokter menuduh saya sudah memaksa Kaden untuk menjadi tunangan dia. Revalina lagi-lagi terbahak kencang. Sayangnya rencana dokter kurang pintar. Chelsea yang geram itu lantas mengepal kedua tangannya kuat-kuat. Emosinya sudah meluap hingga akhirnya. Revalina! Ia berteriak nyaring hingga seluruh pasang mata tertuju pada kedua dokter itu. Kenapa dok? Tanya Revalina dengan tenang. Bahkan senyuman manis itu tak kunjung hilang dari wajahnya. Tak ingin jadi pusat perhatian orang-orang, Chelsea pun memelankan suaranya. Ngapain sih lo balik ke sini? Udah bagus lo pergi aja. Gue tenang tanpa ada lo. Revalina memiringkan kepalanya ke samping dan menatap Chelsea sambil sesekali terkekeh kecil. Ini dia Chelsea yang asli. Akhirnya sifat asli dokter keluar juga. Gak usah basa-basi lagi. Sebenarnya apa yang lo mau dari gue, Kaden? Asal lo tahu ya, Kaden cuma buat gue dia. Revalina menempelkan jari telunjuknya di depan bibir Chelsea untuk membungkam mulut wanita itu. Dia kemudian memajukan wajahnya secara perlahan dan berbisik tepat di samping telinga Chelsea. Tujuan saya, balas ingin bersenang-senang. Chelsea, kamu apa-apaan sih? Revalina berteriak ketika Chelsea mencekram tangannya kuat dan menyeret dirinya ke sebuah ruangan kosong yang terletak di pelosok gedung rumah sakit. Kamu gila? Revalina marah. Kemudian dengan cepat ia melepaskan tangannya dari genggaman kuat Chelsea. Chelsea memandang Revalina murka. Wajahnya cukup menjelaskan seberapa besar kemarahannya sekarang. Gue peringatin ke lo ya, Nak. Pergi dari rumah sakit ini sebelum terlambat, ngerti? Kenapa aku harus pergi? Bukannya kamu yang harusnya pergi, sekalian pergi dari kehidupan Kaden. Balas Revalina tanpa rasa takut. Nada bicaranya malah semakin menantang. Revalina, bentak Chelsea.
Kalau lo berani ngambil Kaiden dari gue pastiin hidup lo gak akan tenang. Waktu zaman sekolah dulu, bukannya kamu yang ninggalin Kaiden gitu aja dan hamil sama laki-laki lain? Revalina berucap sinis. Dan sekarang dengan mudahnya kamu mau kembali ke Kaiden tanpa ingat kesalahan kamu dulu. Kenapa jadi ungkit-ungkit masa lalu, gertak Chelsea? Oke, itu emang kesalahan gue dulu, tapi sekarang hati gue sepenuhnya buat Kaiden, bukan laki-laki lain. Kamu pikir aku percaya? Enggak, Chelsea. Buktinya apa? Sekarang kamu hamil lagi kan? Revalina tersenyum jahat lalu berbisik, anak ganda. Mendengar itu, Chelsea seketika membeku, mulutnya sedikit terbuka, pita suaranya seolah terkunci tak bisa mengeluarkan suara. Bagaimana Revalina bisa mengetahui hal itu? Waktu SMA kamu hamil sama Danu, sekarang sama Ganda. Revalina menahan tawa di dalam hati. Dan lagi-lagi Chelsea tertegun tak percaya karena Revalina telah mengetahui sebuah rahasia besar yang telah ia tutup rapat-rapat. Tak ada satupun yang tahu mengenai ayah kandung Tasya, kecuali dirinya. Lalu, dari mana Revalina tahu semua informasi itu? Revalina, kamu masih mau dapetin Kaiden setelah kesalahan kedua kamu? Lo gak akan pernah tahu seberapa besar rasa sayang gue ke Kaiden, nah. Chelsea berteriak. Terus, gimana sama kejahatan kamu yang lain? Revalina tersenyum penuh arti. Kamu kan yang ngerencanain pembunuhan Lutfi, kakak kamu? Chelsea makin bungkam. Bagaimana Revalina bisa mengetahui semua itu? Siapa sebenarnya perempuan ini? Mengapa dia seperti penyihir yang seolah mengetahui segalanya? Melihat wajah syok Chelsea, Revalina lantas tertawa pelan. Kenapa Chelsea? Kaget ya? Ingat, aku tahu semua tentang kamu. Semua keburukan dan kebusukan kamu, termasuk pembunuhan Lutfi yang kamu rencanain sama Danu. Gimana ya kalau Kaiden tahu? Diem! Chelsea histeris. Gue ngelakuin semua itu demi Kaiden. Lo gak usah ikut campur. Sejauh ini gue udah berjuang buat dapetin Kaiden, termasuk menyingkirkan Lutfi. Tapi gak kayak gini caranya. Kamu kejam. Kamu gak seharusnya membunuh kakak kamu sendiri demi seorang laki-laki. Kenapa gak boleh? Dia udah nyakitin Kaiden. Dia selingkuh sama Ganda. Padahal dia tahu kalau Ganda itu teman dekat Kaiden. Perempuan semburan Lutfi emang pantas mati. Chelsea makin histeris, bahkan kini mulai melempari beberapa barang-barang di sekitarnya. Kamu tahu seberapa mengerikan kamu di mata aku sekarang. Kalau Kaiden tahu, kamu gak akan bisa dapetin dia sampai kapanpun, Chelsea. Revalina menatap wajah di hadapannya dengan tatapan tajam. Ingin marah tetapi berusaha ditahan. Kenapa gue gak bisa? Chelsea mulai melangkah mendekati Revalina, membuat cewek itu berjalan mundur setiap kali Chelsea mendekat padanya. Apa karena lo mau ngerebut Kaiden dari gue? Gue udah berjuang mati-matian buat dapetin dia dan sekarang lo mau ngerebut Kaiden itu gitu aja. Kaiden gak pantas buat penyihir kayak kamu. Plak! Sebuah tamparan kuat berhasil mendarat di pipi kiri Revalina. Diem! Teriak Chelsea lalu ia terbahak kencang. Terdengar mengerikan di telinga Revalina. Kalau lo berani ngerebut Kaiden dari gue, lo akan jadi Lutfi selanjutnya. Revalina menatap Chelsea dengan tatapan penuh kengerian. Chelsea yang selama ini terlihat anggun dan berwibawa, ternyata adalah seorang monster yang mengerikan dan kejam. Tak pernah terbayang di benak Revalina, ia akan mengenal sosok seperti Chelsea. Kamu monster, kalimat itu terucap dengan sendirinya dari mulut Revalina. Apa lo bilang? Chelsea kembali menampar pipi Revalina dan kali ini tamparnya jauh lebih kuat dan kencang dari sebelumnya, hingga menimbulkan bekas merah di pipi Revalina. Dan ketika wanita kejam di hadapannya ingin menampar lagi, Revalina berhasil menahan pergelangan tangan Chelsea dan langsung menghempasnya kasar. Revalina menarik nafas dalam lalu menghembuskannya perlahan. Ia menatap Chelsea lekat-lekat. Jangan macam-macam sama aku. Aku gak selemah yang kamu pikir, Chelsea. Revalina menyeringai. Sebaik-baiknya aku bisa lebih jahat dari kamu. Nada bicara Revalina terdengar rendah, tetapi mampu membuat Chelsea tak berani berkutik lagi. Cewek itu lalu berjalan melewati Chelsea begitu saja.
menabrak pundak Chelsea dengan pundaknya hingga tubuh Chelsea terdorong ke belakang. Sambil mengibaskan rambut cantiknya yang digerai, Revalina melenggang anggun meninggalkan tempat. Beberapa bulan menempat di Swiss, Revalina memang telah mempelajari beberapa macam jenis bela diri. Dan hal itu membuat dirinya jauh lebih percaya diri dalam menghadapi siapapun, bahkan laki-laki yang berani macam-macam dengannya. Belajar dari masa lalu, Revalina tak ingin terlihat lemah dan memilih diam serta ketakutan seperti pengecut akibat kekasaran seorang laki-laki. Prinsipnya sekarang, jika ada yang berani macam-macam dengan dirinya, maka ia akan membalas dengan cara yang jauh lebih jahat dari apa yang dilakukan mereka. Karena ia menyakiti tidak akan pernah tahu rasanya sakitnya disakiti. Lebih baik membalaskan. Sambil melirik arloji di pergelangan tangan kirinya, Revalina berjalan menyusuri koridor rumah sakit bersama ponsel yang ditempelkan di samping telinga. Selamat siang Ibu Revalina, semua bukti-bukti sudah saya kumpulkan dan sudah siap untuk dikirim. Suara seorang lelaki terdengar dari balik telepon. Terima kasih, Detektif Rivaldo. Revalina tersenyum lembut. Makasih juga udah membantu saya selama ini di Swiss. Bayarannya akan segera saya transfer. Baik, terima kasih banyak Bu Revalina. Usai menerima balasan, Revalina langsung memutus panggilan dan memasukkan ponselnya ke dalam saku Snelly. Kemudian bibirnya makin mengukir senyuman lebar yang ditunjukkan pada seorang dokter ganteng yang kini berjalan berlawanan arah dengannya. Kaiden, Revalina memanggil. Halo novelers semuanya, kembali lagi di episode ke-52. Nah, di episode ke-52 ini Revalina sepertinya semakin berani dengan Chelsea. Dan pantas saja sih sebenarnya. Nah, Mimin tidak akan banyak bicara. Novelers semua jangan lupa jaga kesehatan, minum teratur yang serba hangat seperti teh hangat, susu hangat, kopi hangat, dan air hangat. Nah jadi novelers semua jangan lupa jaga kesehatan selalu ya, karena kesehatan itu paling penting untuk dijaga. Karena kalau udah sakit itu tidak akan bisa ngapa-ngapain. Ingat, sehat itu mahal. Dan novelers semua jangan kemana-mana, tetap di channel Mimin, channel Fabi Vitaloka. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen, karena sesungguhnya dukungan kalian semua adalah semangat Mimin untuk upload kisah dari Dinikahi Dokter Arogan, pemeran utamanya Chelsea dan Kaiden.